Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat ya. Nah, kali ini sekaitan dengan perkembangan kasus Fahim Mawardi yang diduga, bukan lagi sebenarnya diduga ya, karena ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Itu artinya pihak kepolisian itu sudah punya dua alat bukti yang kuat untuk menahan Fahim Mawardi dan mentersangkakan dia. Sekaitan dengan laporan Bu Nyai atau istrinya yang dilapor melakukan persinahan terhadap santrinya. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, untuk lebih jelasnya seperti apa perkembangan kasus terakhir Fahim Mawardi ini. Nah, saya dikagetkan dengan adanya berita di media sosial. Teman-teman Suara.com itu memberikan judul berita bahwa fakta baru kasus pencabulan Kiai Fahim, penyidik dengarkan suara desahan, pengacara mundur. Nah, kita mau mengulasnya ya, melihat lagi sejauh mana berita ini, atau kita akan mencoba melihat berita ini ya, sahabat-sahabat. Nah, supaya ini lebih jelas sahabat-sahabat, saya akan bacakan beritanya ya. Saya akan bacakan beritanya sejauh mana perkembangan penanganan kasus Fahim Mawardi. Suara.com. Nah, ini masih pakai kata kiai. Sebenarnya kan tidak apa ya. Kiai itu kan ini dia kan apa? Petanda sebuah kesucian atau orang yang memang kita anggap sebagai orang yang menguasai agama, tetapi ini dilakukan oleh seorang yang namanya Fahim yang pengasuh pondok pesantren Al-Jalil itu. Nah, Kiai Fahim tersangka kasus kekerasan seksual santriwati di Jember ditinggalkan 3 pengacaranya, yakni Didi Musani, Andi Cahyono Putra, dan Alananto. Hal tersebut terjadi ketika penyidik menginformasi terkait rekaman desahan pria pemilik nama lengkap Muhammad Fahim Mawardi itu yang diduga aktivitas seksual. Nah, ini kurang ajar betul ya. Ya. Artinya pengacara itu, karena di awal-awal ini sahabat-sahabat itu pengacara termasuk Pak Andi Cahyono itu betul-betul bersikuku bahwa itu tidak terjadi yang namanya pelecehan. Tetapi karena sudah diperdengarkan penyidik kepada dia sekaitan dengan suara desahan itu, maka keputusan itu diambil untuk tidak lagi mendampingi menjadi PH atau penasihat hukum Fahim Mawardi. Sebelum Fahim telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Januari 2023 dalam kasus pencabulan para santri, ia pun telah ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Simak fakta baru kasus pencabulan Kiai Fahim yang kini ditinggalkan 3 pengacaranya berikut ini. Nah, itu sudah sahabat-sahabat ya, jadi dia ditinggalkan. Saya lanjut sahabat-sahabat. 3 orang pengacara Kiai Fahim tersangka dugaan pencabulan di Jember memilih mundur saat proses sedang berlangsung. Mereka adalah Didi Musani, Andi Cahyono Putra, dan Alananto. Nah, itu sahabat-sahabat. Kuasa hukum dari Triple A Law Firm atau legal consultant ini melayangkan surat pengunduran diri kepada Muhammad Fahim Mawardi pada Sabtu 28 bulan 1 2023. Andi C. Putra mengatakan bahwa ia bersama Didi Musani dan Alananto tercatat sebagai kuasa hukum Fahim Mawardi sejak tanggal 6 Januari 2023, sahabat-sahabat. Mereka mengakhiri jasa kuasa hukum ketika penyidik menginformasi dengan menanyakan soal rekaman desahan Fahim yang diduga adalah aktivitas seksual.
Hal tersebut terjadi ketika Fahim melayani pemeriksaan tambahan pada 24 Januari 2023 lalu. Jadi kurang lebih sekitar 5 hari lalu. Penyidik menginformasi soal rekaman suara desahan diduga Ustaz Fahim dengan seorang saksi. Ya, sampai di rekaman suara itu, kata Didik pada Sabtu 28/1/2023. Namun Didik tak mau berpendapat lebih jauh karena Fahim kini sudah ditangani pengacara baru, yakni Nurul Jamal Habaib dan Edi Firman yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi ketiga pengacara ini meninggalkan dan tidak lagi mendampingi Fahim Mawardi, dan itu ada pengacara barunya, sahabat-sahabat. Selain itu, ada pemahaman konstruksi hukum antara tim Didi Musani dengan dua pengacara asal Bondowoso yang sering berbeda. Bahkan dua tim kuasa hukum baru itu disebut melakukan tindakan tanpa ada koordinasi sesama tim kuasa hukum Fahim. Mempertahankan situasi ini malu, lebih baik kami mundur, ujar Didik. Harusnya sebagai tim ada koordinasi dan tetap di bawah koordinasi Didi Musani, namun praktiknya seringkali melakukan langkah yang tidak diketahui kita, lanjut Andi. Nah, saya lanjutkan sahabat-sahabat ya. Otomatis jika pemahaman terhadap konstruksi hukum sudah berbeda akan mengganggu karena tidak mungkin ada dua nahkoda dalam satu kapal, sambung Andi. Fahim dijerat pasal berlapis. Ini pasal yang dikenakan sahabat-sahabat. Pasal berlapis terkait tindak pidana kekerasan seksual, ancaman hukuman penjara yang menjerat Fahim mencapai puluhan tahun. Ancaman hukuman pencabulan maksimal 15 tahun, ancaman hukuman kekerasan seksual 12 tahun, dan ancaman hukuman KUHP pidana penjara 7 tahun, jelas Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. Ada 4 orang perempuan yang dianggap menjadi korban Fahim, namun identitas korban meski hanya inisial dan gambaran latar belakang tidak disebutkan dengan pertimbangan polisi merasa kasus ini tergolong isu sensitif. Peristiwa pencabulan yang dilakukan Fahim itu terjadi pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Fahim melakukan pencabulan di ruang studio pesantren. Ada 10 barang bukti yang disita polisi, termasuk karpet studio, handphone, laptop, serta CCTV dalam kasus pencabulan yang dilakukan Fahim. Nah, itu beritanya sahabat-sahabat. Jadi pengacara Fahim Mawardi ini mengundurkan diri setelah mendengarkan rekaman aktivitas seksual yang dilakukan oleh Fahim Mawardi di dalam ruang studio yang biasa digunakan untuk melakukan podcast. Nah, itu sahabat-sahabat perkembangan kasus terkini sekaitan dengan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. NKRI harga mati.